Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Jalan R.I. Marta Dinata 46 Bandung. Ketemu lagi Hakim teman Edes di Sonar Songs Information and Report. Dan apa sih informasi yang bisa Anda dapatkan di sini? Dan saya temani sampai dengan pukul 19 nanti. Tapi di hari ke-19 di bulan Januari 2021 ini, dan khususnya di interval pertama ini, sudah saya sampaikan juga informasinya sebelumnya buat Anda ya, sahabat Sonora ya. Yang pasti kita ketemu di obrolan kesehatan bersama narasumber dari Santosa Hospital Bandung Kopo khususnya. Dan topik kita kali ini adalah tentang hidrosefalus. Nah, mungkin sebagian dari Anda ya termasuk saya, hidrosefalus itu pokoknya ada semacam penyakit yang dan rata-rata dialami oleh anak. Kemudian kepalanya besar. Jadi ukuran kepalanya itu lebih dari ukuran normal lah, begitu kurang lebih. Tapi yang lebih penting Anda tahu juga adalah sebetulnya hidrosefalus itu apa sih, begitu ya? Dan apa yang menjadi penyebab utama hidrosefalus, begitu ya? Nah, untuk membincangkan itu tentu narasumber yang sudah hadir by phone karena termasuk juga kita menyiasati masa pandemi ini, begitu ya. Saya ingin langsung saja ke narasumber kita sore hari ini. Ada Dr. Aditya Rahadi Yudadi SPBS dari Santosa Hospital Bandung Kopo ya. Mudah-mudahan sudah tersambung. Halo, selamat sore Dr. Aditya. Halo dok. Oke, sebentar. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Ini dia rupanya di sini. Oke, apa kabar Dr. Aditya? Baik, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Ini by the way, masih di rumah sakit kan? Masih di kantor begitu atau sudah di rumah? Pasti masih di kantor. Oke dok, saya Hakim dan kita sudah di udara. Dan yang pasti seperti yang dijanjikan sebelumnya juga ya, kita akan bahas tentang hidrosefalus nih dok. Betul. Dan tentu sahabat Sonora juga boleh tanya-tanya juga ya dok ya, tentang hidrosefalus itu seperti apa mungkin ya, atau mungkin saja ya, mudah-mudahan sih sehat semua. Mungkin saja ada anggota keluarga atau tetangganya begitu ya, yang mirip-mirip mengalami penyakit yang satu ini, hidrosefalus. Oke, tapi dok, sebelum kita bedah lebih dalam lagi tentang hidrosefalus, mungkin bisa di awal dokter bisa kasih gambaran dulu, bisa kasih penjelasan dulu buat sahabat Sonora begitu ya. Sebenarnya hidrosefalus itu apa sih dok? Gitu ya. Silakan dok. Baik ya. Iya, jadi ini saya mulai lagi. Ya, silakan dok. Begini, selamat sore buat semua ya. Sehat selalu. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara hidrosefalus, kita akan bicara mengenai sebuah cairan otak dan saluran otak. Di mana cairan otak kita ini diproduksi terus-menerus setiap harinya. Nah, cairan otak ini bisa menjadi suatu kelainan jika dia ada masalah. Yang pertama, dari produksinya. Jika dia produksinya berlebih, biasanya karena tumor atau karena penyakit karena tumor, dia bisa diproduksi, bisa dialirkan, tapi tidak bisa diterap, tapi tidak bisa diterap semuanya, sehingga jadi hidrosefalus. Atau yang kedua, pengalirannya. Jadi secara strukturnya saluran otak kita normal, cairannya diproduksi normal, tapi ada saluran-saluran yang terbentuk secara tidak normal atau yang terblok oleh darah, oleh tumor, oleh mungkin infeksi, sehingga tidak bisa mengalir dan akibatnya penyumbatan, itu juga mengakibatkan hidrosefalus. Dan yang paling sering ini adalah yang ketiga, yaitu gangguan penyerapannya. Dia bisa diproduksi secara normal, bisa dialirkan secara normal. Itu organ-organ yang buat menyerap cairan itu rusak, sehingga yang tadinya harus diserap 100%, dia mungkin cuma turun ke 50 atau 75%. Apabila ada 3 di gangguan itu, maka terjadilah suatu hidrosefalus. Dan hidrosefalus sendiri itu memang benar tadi kita identik dengan pada anak-anak, kepala besar. Tapi pada kenyataannya semua usia bisa terkena hidrosefalus. Jadi semua usia itu bisa saja terkena ini ya dok? Betul. Nah, kalau istilah atau penyebutan namanya hidrosefalus sendiri mungkin ada ini khusus dok?
apa ada arti khusus gitu? Kenapa hidro itu kan apa air gitu ya? Iya, jadi ini memang diambil dari bahasa Yunani kuno ya, di mana hidros itu air dan kepalus itu kepala. Jadi adanya akumulasi cairan di dalam kepala. Itu ya. Betul. Oke. Jadi itu ya kalau dari bahasa Yunani kuno betul ya? Itu ya? Betul. Kepalus gitu ya? Betul. Oke, Dok. Jadi sekali lagi hidrosefalus ini bisa menyerang segala usia itu ya intinya. Betul. Tapi yang lebih kecenderungan seperti apa, Dok? Memang anak-anak atau ada juga cukup banyak kasus di dewasa gitu misalnya? Sebetulnya kalau di Indonesia ini kita tahu sendiri ya, banyak daerah-daerah yang untuk gizinya kurang tersedia merata, terus kemudian persaingan yang banyak, angka kehamilan yang tinggi, terus kemudian jarak hamilnya tinggi, terus juga adanya yang jarang ke prenatal care, periksa kehamilan, sehingga memang identik di Indonesia ini hidrosefalus banyak di anak-anak, terutama balita. Anak-anak atau balita ya. Ya. Tapi sekarang trennya mulai ke arah infeksi. Jadi kita tahu sendiri bahwa selain ya mungkin sekarang pandemik lagi corona ya. Iya. Tapi ada satu penyakit juga yang sangat sering terdampak pada orang Indonesia, yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang lebih lebih familiar TBC begitu? Betul, TBC. Oke. Jadi TBC ini hampir semuanya di Indonesia ini banyak. Di mana efek samping dari TBC ini adalah jadi suatu infeksi ke otak, namanya meningitis. Meningitis ya. Betul. Nah, meningitis ini akan mengganggu sistem penyerapan dari cairan otak itu, sehingga terjadilah hidrosefalus. Ini trennya mulai meningkat. Oh, oke. Dan itu angka mungkin ada catatan secara umum lah begitu ya. TBC ini bahwa angka kasus TBC di Indonesia ini masih terus tinggi begitu, Dok, atau gimana? Sejauh ini saya juga kalau ngeliat di rumah sakit lumayan sih banyak. Oh, oke. Jadi bisa berawal dari situ juga ya, yang apa ya? Bisa. Pencetusnya gitu, faktor pencetus bisa dibilang begitu, Dok. Oh. Oke. Nah, yang jelas kalau di artinya banyak di Indonesia cukup tinggi lah ya kasusnya terbilang begitu ya, Dok ya. Iya. Lantas kenapa kok bisa banyak begitu, Dok? Apa iklim berpengaruh atau mungkin apa yang paling berpengaruh di situ? Jadi kalau hidrosefalus kita memang bicaranya kan bisa semua umur ya. Tapi kalau misalkan kita bicara karena masalah tumor, itu kemungkinan besar karena genetik. Ya, semua orang kalau tumor itu memang kadang turunan ya. Kita kadang nggak bisa tahu gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara soal infeksi ya, kemungkinan gaya hidup. Gaya hidup. Apakah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya, gitu. Tapi kalau misalkan pada anak-anak, biasanya hubungannya adalah sama ibu hamil. Oke. Apakah ibu hamil kurang vitamin saat hamil? Apakah jarang untuk datang ke dokter? Gitu. Untuk mencek kehamilannya. Pada saat lahir bagaimana? Apakah ketubannya berwarna hijau atau ada infeksi di saat lagi kehamilan? Nah, ya memang kelahiran ini tinggi sekali di Indonesia. Bahkan saya juga kemarin baru ini ketemu dilahirkan, lingkar kepalanya aja udah 55. Waduh, 55 cm? Betul. Ya Allah. Waduh, itu anak usia berapa, Dok? Maaf. Baru lahir. Jadi baru lahir. Kebetulan dokter objinnya langsung menghubungi dia. Saya lihat memang saat dilahirkan dengan seksio itu pangkar kepalanya besar. Waduh, itu sebetulnya ketika hamil dalam kandungan itu sebetulnya bisa terdeteksi juga kan, Dok? Bisa. Itulah fungsinya wanita hamil harus di USG secara rutin. Ya, jadi selain melihat ada letupan tali pusat, ya mungkin ada letak posisi, tapi kita juga bisa ngecek ke arah sana. Iya, betul ya. Waduh. Itu berarti kasusnya mungkin jarang USG atau mungkin nggak pernah sama sekali barangkali, Dok, yang sampai begitu. Bisa jadi jarang USG. Iya.
saya sih tidak mau ini ya, tidak mau bilang gitu ya, karena Iya, betul. kita nggak tahu perjalanannya ya. Iya, riwayatnya kan kita nggak tahu pasti juga ya dok ya. Oke, tapi ini penting banget buat ibu hamil ya untuk selalu memantau perkembangan janin ya dok ya di dalam kandungan. Jadi selain ya periksa rutin juga gitu ya, tapi USG itu ya yang manfaatnya USG ya bisa ketahuan dok ya. Lebih dini gitu ya kalau ada apa-apa gitu. Betul. Oke. Dok, kalau tadi kembali ke hidrosefalus dok, ini bisa diketahui dari usia berapa atau mungkin gejala-gejalanya apa sih dok kalau misalnya ada yang mengalami hidrosefalus ini? Jadi ya kembali lagi ke tadi ya. Iya. Kalau bayi baru lahir itu biasanya kita bisa lihat dari saat kehamilan. Oke. Dengan USG itu. Memang pada kasus yang kemarin itu Dokter Ogino pun sudah menghubungi saya gitu. Dokter Adit nih kenapa hidrosefalus nih bayinya gitu. Maka lihat USG-nya, oh iya saya sih hidrosefalus. Biasanya memang kita nggak menyangka pada saat lahir gede sekali lingkar kepalanya. Tapi kalau misalkan yang dia munculnya baru-baru, kadang-kadang baru ada muncul gejala 2 bulan yang kelainan genetik itu atau tumor, biasanya dia memang kepalanya membesar. Dia lahir normal, kepalanya membesar, terus kalau paling parah itu matanya jatuh ke bawah. Oh, seperti mau keluar gitu ya, maaf ya. Jadi kalau kita ngelihat agak jatuh gitu, turun ke bawah. Oh, agak turun gitu ya. Oh, iya, oke. Itu kita sebut sunset eye. Aduh. Nah, terus yang kemudian biasanya di kepalanya itu urat-urat nadinya terlihat lebih jelas. Karena tekanan di kepalanya tinggi. Betul. Tapi paling gampang buat ibu-ibu atau yang punya bayi ya. Satu lingkar kepala, yang kedua ubun-ubun. Ubun-ubun. Betul. Kalau lingkar kepalanya itu, bayi itu normalnya dia naik 1 sampai 1,25 cm tiap minggu. Tiap minggu ya, oke. Kalau misalkan dia naiknya lebih dari 2 cm atau 3 cm, nah itu kita harus hati-hati tuh. Kita harus mau coba USG. Oke. Selain itu biasanya ubun-ubunnya kalau kita raba itu dia akan menjendol. Dia akan menjendol dan kalau dipegang pun cenderung lebih keras. Oh, itu apa itu dok? Yang menonjol itu? Itu kemungkinan cairan ya. Oh gitu. Nah, jadi kan kalau bayi itu beda dengan kita Pak. Kalau misalkan saat kita lahir itu tulang-tulang kepala kita ini tidak menyatu, jadi ada celah. Oh. Nah, ubun-ubun juga salah satu celah yang terbentuk saat lahir. Yang dimana nanti udah dewasa dia nutup. Nah, kalau memang ada hidrosefalus, nanti saluran otaknya kan bengkak ya. Otaknya bengkak sehingga si tulangnya tidak bisa menutup. Terhalang oleh bengkak itu. Cenderung malah kepalanya membesar. Iya, jadi ya terhalang oleh benjolan itu tadi ya. Jadi ya terus membesar jadinya ya. Betul. Oh itu betul. Nah, itu kalau kita bicara bayi ya. Ya, itu bicara pada bayi. Tapi kalau misalnya kita bicara pada anak yang sudah bisa ngomong, pada orang dewasa, umuran saya dan Pak Hakim gitu ya. Biasanya paling sering adalah yang pertama kepalanya sakit. Jadi ada riwayat mungkin TBC itu, atau mungkin penyebab lain. Biasanya dia ada sakit kepala dulu awalnya. Jadi sakit kepalanya seperti apa dok ya? Bukan sakit kepala karena tanggal tua yang beda kan itu? Beda, ya itu mah semua bisa mengalami. Kalau misalkan sakit kepalanya itu sebetulnya memang tidak khas. Jadi biasanya diminum obat juga hilang. Nah, yang lebih khas lagi adalah lama-kelamaan biasanya pandangannya mulai turun. Jadi tadinya misalkan jelas gitu ya, ngelihat jelas gitu. Sekarang mulai buram. Terus juga kadang-kadang ngelihat sesuatu jadi ganda. Wah. Gitu. Itu faktor usia atau gimana dok? Kalau penglihatan itu kabur atau faktor usia juga? Apa gimana? Yang membedakannya gimana gitu maksudnya? Kalau itu beda ya. Beda lagi? Faktor usia, betul. Oke. Tapi biasanya kalau yang udah pandangannya kabur itu udah paket biasanya.
udah ada sakit kepala, pandangannya kabur. Nah, yang paling parah ya itu nggak sadar. Wah,